kenapa sih literasi khususnya di Blitar ini masih cukup rendah daripada daerah-daerah yang lain. Itu ada beberapa faktor itu sebenarnya bagaimana Mas Fahri? Secara bangunan kan sudah ada Perpus Ya, Mas Bung Karno. Perpus Mau nyambung apa tadi? Jadi ada perubahan pergeseran fungsi mindsetnya daripada udah berubah sekarang. ya literasi itu sendiri. Kita lebih fokus ke perpus, coba ada dulu ya. Saya itu pernah berpikir seperti ini Mas Fahri. Masih diperlukankah perpus? Melihat ya hari ini melihat hari ini semua serba teknologi, kita bisa mengakses apapun kan, seperti itu. Nah, tapi melihat informasi bahwa saya tidak ada atau tidak hanya membaca saja di perpus, berarti ada manfaat lain yang diperoleh melalui perpus walaupun itu tidak membaca buku. Selain membaca buku tersebut. Iya, cuma kan kalau kita bicara dalam menemukan inventing gitu kan, menemukan sesuatu yang baru itu kan harus berangkat dari entah itu bacaan, riset dan lain sebagainya kan. Makanya kenapa saya penting podcast ini kan malam ini masalah literasi, karena kita mempunyai sebuah beban moral bagaimana meningkatkan literasi yang ada di Blitar ini. Mungkin Mas Fahri bisa menyebutkan hal-hal apa saja yang menyebabkan kenapa sih literasi khususnya di Blitar ini masih cukup rendah daripada daerah-daerah yang lain. Itu ada beberapa faktor itu sebenarnya bagaimana Mas Fahri? Secara bangunan kan sudah ada Perpus Mas Bung Karno. Perpus Mas Bung Karno, kota juga Perpusda kota. Baru itu ya. Perpus bagus. Fasilitasnya ISIS lah. Yang kabupaten aja agak apes kan. Iya. Karena mangka. itu bukan kesalahan perpus, itu kesalahan pihak ketiga yang dapat pihak ketiga tolong segera diselesaikan. Kalau biar teman-teman bisa ngopi di perpus. Kalau nggak mangka sebenarnya bagus juga. Bahkan bagusan itu dari Perpus Bung Karno. Bahkan sebelum ini kita marketnya gitu. Podcast ngono wae nek kono sangerong dadi malah ndek iki. Dikira podcast horor bahasa dengan apa? Tapi kan di sana ada Perpus kontainernya yang bagus juga, yang Instagramable. Oke, siap. Kapan itu di mana Mas? Tempatnya biar teman-teman tahu. Di Jatilengger. Dulu Jatilengger. Pabrik Tiwul dulu ya. Pabrik Tiwul. Jadi itu sesuai filosofi, tidak ada logika, tidak jalan nama logistik. Betul. Makanya dikasih bekas pabrik itu kan. Biar logikanya jalan. Ya. Makan tiwul logika jalan. Menapa saya enak tiwulnya. Sayangnya nggak enak itu. Kayaknya seru itu nanti kalau ada tiwulnya. Irham bisa bikin jualan di sana. Betul, jualan nasi tiwul. Mas Fahri mungkin Yang tadi. kembali faktor-faktor apa saja yang menimbulkan. Jadi sebenarnya kalau sekarang itu satu, memang kita harus, kalau kita ini ya ingat lagi, sebenarnya sesuatu itu tidak berkembang satu karena masyarakatnya atau karena pemerintahnya. Itu kan selalu kan ini ya. Kalau mau maju itu menurutku masyarakatnya itu Blitar itu nggak kalah kok sama daerah-daerah lain Secara SDM ya. Secara SDM. Apalagi rata-rata kan balik ya, yang kuliah di daerah kemudian balik ke Blitar. Yang itu membawa semangat baru ya. Dan yang cuman kan memang kulturnya ya yang belum terbangun, dan itu saya kira penting kalau di daerah-daerah karena mungkin ditopang oleh kampus terus mungkin kebutuhan. Dan harus ingat ya, ada kan riset ya, 80% yang berkunjung ke perpustakaan itu karena tugas kuliah. Iya, betul. Yang 20% karena ingin, itu saya kira ya ingin rekreasi. Coba pernah nggak ke perpustakaan kalau nggak ada kepentingan kan? Harus jujur. Ya kan rekreasi akhirnya. Kalau ke Perpus Bung Karno misalnya kita mau rekreasi karena di sana lihat nongkrong di tamannya belakang. Nah, terus beli sesuatu di belakang di pasarnya itu. Terus ngajak gebetan Bahkan kita belum tahu loh. Belum tahu loh Pak Fahri. Angka 100 itu berapa? Angka 100% itu temune cara wong maca piro jangan-jangan 100% dari 10 orang. Berarti mek loro kan. Aduh. Mek loro. Gimana Mas? Kalau katanya kan jenengan suka punya hubungan dengan para pustakawan itu kebanyakan selain dari orang yang mengerjakan tugas ataupun memang kebutuhan akademis, itu apa Mas? Di antaranya datang karena memang perpus itu ada kegiatan, misalnya kayak diskusi. Masuk akal. Jadi itu salah satu yang memantik orang untuk datang ke perpustakaan. Tapi kalau apakah perpustakaan masih dibutuhkan? Saya kira gini, bagi orang-orang yang karena banyak hal yang sebenarnya belum ada di internet. Yang itu misalnya kalau kita baca buku-bukunya Rosian Anwar ya tentang sejarah.
nyari di internet belum ketemu, dan orang mungkin nggak ngeh untuk masukin itu sebagai referensi di internet karena orangnya orang lawas kan. Betul, Ya. betul. Tapi misalnya kayak Bung Karno itu pernah jatuh cinta sama seorang perempuan Surabaya, orang Belanda namanya Mince, pernah dengar? Pernah Mas. Itu kan dari Denger. situ, dari Pak Rosian itu kan. Di sejarah formal nggak akan ketemu kayak gitu ya. Itu tahu gitu. Karena Pak Rosian lah yang ikut dalam waktu kunjungannya. kunjungan ke Surabaya, dia kan Mhm. wartawan yang ikut kan. Terus ada seorang perempuan menghadang mobilnya presiden, terus Bung Karno turun terus memeluknya. Wah, langsung dipeluk Mas. Itu ceritanya, kali itu pernah dengar. Itu kan Aduh. Nah, inti barangnya misalnya. Ini. apa-apa Bung Karno semua udah tahu. Iya. Ya. Iya. Mewarisi keflamboyannya kayak Mas Fahri juga. Ayo jelas soalnya. Asik-asik. Berarti banyak hal yang memang di internet itu belum ada dan perpustakaan itu memberikan Masih hal banyak tersebut. sih sebenarnya. Cuma yang kemudian apa kalau di wilayah seperti kita itu apa karena ya masyarakat mungkin belum butuh hal-hal seperti itu. Bukan kok nggak perlu tapi karena kebutuhannya belum ada. Iya, belum nemu. Karena yang numpang kan kita perguruan tinggi juga ya. Ya, Kan Belum. penting juga loh sebenarnya kampus, betul. lembaga pendidikan untuk menopang ekosistem. Tapi kalau secara komunitas lumayan sih menurutku, ramai sekali hari ini tuh literasi gitu. itu. Komunitas literasi. Ya, terutama yang lapak. Kan sekarang di mana-mana kan buku itu kan. Iya, betul. Cuman jangan lupa yang lapak harus baca buku juga. Dan nanti yang lapak nggak baca gitu. Eman-eman kan. Iya. Kadang kalau kita itu ngelapak tapi yang dibaca buku tahlil gitu. Kan rutin kan itu. Betul. Setiap minggu. malam Jumat lah. Itu lapak. Kan juga ada bukunya. Walaupun literasinya kadang orang raro artine, Oh, Pak. Asal oke. maca tok. Tahlil Yasin. Iya. Masa Yasin masih baca buku belum apa? Oh, Wih. Kami minimal kan apa bukunya diedarkan. ya ada edaran buku di sana yang Minimal dibaca. Urusan hafal atau enggak itu urusan lain. Gimana Mas Iram? Pertanyaan kondisi literasi apalagi ini? Aduh, saya itu kalau saya jujur aja, ini ya by pengalaman juga. SD, kemudian SMP, itu saya benci sekali dengan yang namanya literasi. Waktu itu pramuka saya benci, terus literasi dan buku-buku itu saya juga benci. Tapi bencinya sampai gini Mas, saya nggak mau buka buku kalau tidak disuruh. Kemudian saya punya buku di waktu itu SMP saya pernah dikasih buku sama bapak. Ini ya cuma saya pegang gini, selesai wes. Tak jarne, gak tak kafa-kafa. Bahasa sebenci itu dengan Padahal ketika saya SD, bapak itu sering ngajak saya ke perpus Bung Karno. Wah, salah satu perpus. Ini perpusnas lah Mas ya. Perpusnas. Perpusnas. Itu saya diajak jalan ke sana di perpus khusus anak-anak itu. Ya. Yang kalau kita koleksi anak. masuk dari pintu gerbang, itu jaga pos itu yang sebelah kiri. Lagi sekarang di atas kan. Sekarang di atas. Yuk kamu kan kesananya dulu. Dulu waktu saya SD Sekarang masa tingkat piro, Isan, Pak? SD. Nah itu saya senang cuma baca komik. Oh iya. Padahal Komik di situ anime. Padahal di situ bapak itu menyarankan untuk ini loh, kamu baca ini soal Teori Karl Marx. nggak ada pak. Nek ramu jangan Karl Marx udah mungkin di das kapital. Nggak ada. Zaman itu saya dilarang gitu. Ya. Terus saya dikasih terus suruh baca. Nggak mau aku pak, aku pengen iki ya. Setelah selesai 2 lembar, aku main-main pak. Main-main, berantakin buku, biasalah anak kecil waktu itu. Berantakin, selesai, minta pulang. Sampai segitunya bapak itu pengen aku punya jiwa literasi gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Ya memang benci. Terus SMA itu baru mulai terbuka dengan cara dipaksa. Itu tadi SD Pemaksaan itu lah. SD sama SMP itu benci sama yang namanya buku itu benci.
Seperti itu Pak. Jadi saya membayangkan memang salah satu faktor mengapa mengapa literasi di Blitar hari ini cukup rendah ya. Itu karena memang kurangnya Pengenalan. Pengenalan, betul. pengenalan dari orang yang terdekat. Ya itu Betul, mungkin betul. menjadi salah satu penghambat mengapa Iya. literasi. Dan kita itu kenal buku itu yang pertama bisa jadi ya mayoritas itu buku apa? Buku SD Pak. Apa? Buku pelajaran. LKS. 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 Nah, dan ketika kita kenal LKS di situ itu adalah beban karena untuk mengerjakan dan lain Betul, karena sebagainya. itu bencinya. Nah, iya, Langsung Pak. Langsung mau dipanganin langsung panganan berat. Iya. Masuk akal. Jadi sebenarnya Irham tadi membaca komik itu salah satu wah anak seneng komik. Oh, Mau cose sampai seneng ya walaupun melong lembaran maksudnya. Daripada aku membuka LKS, ya, jadi aku baca iki. karena kita di waktu mungkin kecil tidak dikenalkannya pertama kenal langsung buku-buku yang ya ini menyebalkan sekolah anak tugas dan lain sebagainya. Nah, Apakah mindsetnya apakah Enggak, itu tadi yang belum baca apa? History of Java. Ya kalau itu Iya Pak ya. Yoga malah. nggak ada mas, nggak ada di perpus gitu kan nggak ya, ada. karena kan dulu Blitar itu setauku ada tempat rental komik di sebelahnya Restu kayaknya. apa Dulu. di Sairoji ya? Apa itu namanya? Aku lupa tempatnya. Dulu itu kecil sering ketika Kamis ataupun Jumat itu diajak ke kota, diampirnya di tempat apa rental komik itu, kita ambil komik-komik, terus diajak ke Mastrip beli koran bola, ada soccer, tabloid bola, lah itu akhirnya menciptakan seneng sampai sekarang mungkin jadi wibu ya suka bola. Rada keterusan lah. Iya, karena Bola Pak Wibu. enggak Dan suka bola. komik dan juga gitu. Suka bola. suka bola karena memang itu adalah potret masa kecil, hobinya ketika mau setelah pulang Jumatan diajak ke situ. Nah, akhirnya aslinya nyapo akhirnya dipotongnya neng Jalan Mastrip baru dipotong. Ya itu kan jadi memori masa kecil kita. Tapi karena kalau memori masa kecil kita isinya LKS ya akhirnya ada mungkin ya. Mana dia itu Ada membayangkan trauma-trauma buku itu sebagai tersendiri. beban gitu ya kan. Kalau di komunitas yang Mas Fahri geluti ini buku yang mungkin menjadi salah satu daya tariknya mulai dari FLP atau GMP itu apa Mas Iya. yang jadi trennya di Blitar? Aku juga nggak yakin orang-orang yang di komunitas itu juga suka baca buku.